Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu, menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, saudara, kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu hari ini akan terus menolong kami untuk kami boleh hidup semakin dekat, melekat dengan Engkau. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Ayat 13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudara, sebagian yang kita baca hari ini adalah kisah tentang bagaimana orang-orang Israel setelah kembali dari masa pembuangan. Dan mereka, saudara, setelah berkumpul, maka Ezra membacakan kitab Taurat. Dan ayat 10 sampai 13 ini adalah satu yang bagian yang menjadi respon daripada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagian ini dengan satu tema saudara, yaitu sukacita yang memberi kekuatan. Sukacita yang memberi kekuatan. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tekanan. Baik itu tekanan ekonomi, ya saudara ya, tekanan keluarga, bahkan mungkin juga kita sebagian ya, mungkin mengalami tekanan di dalam pelayanan kita. Saudara, banyak orang hari ini kelelahan secara fisik. Banyak orang mengalami kelelahan di dalam jiwanya, mentalnya, bahkan kelelahan di dalam rohaninya. Dan orang-orang ini, saudaraku, mereka membutuhkan kekuatan, tapi sering kali mencarinya di tempat yang salah. Dan hari ini, saudara, kita belajar satu kebenaran yang luar biasa dari firman Tuhan, bahwa sukacita karena Tuhan adalah perlindunganku. Atau dengan bahasa yang lain, saudara, bisa diterjemahkan, sukacita karena Tuhan adalah kekuatanku. Saudara, sungguh luar biasa. Tuhan ingin kita tahu bahwa sukacita bukan sekedar perasaan nyaman. Sukacita bukan hanya perasaan damai, bukan itu saudara. Melainkan kekuatan rohani yang mampu dan yang sanggup menopang akan kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar bersama-sama mengenai makna kuasa dari sukacita ini. Saudara, yang pertama, bahwa sumber sukacita sejati itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam Nehemia pasal 8, saudara, ayat 10 dan 11 menyatakan bahwa sukacita yang memberi kekuatan itu bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari orang-orang di sekitar kita, tetapi dari Tuhan.
bukan dari kondisi hidup yang sempurna, bukan pula dari rekening bank yang penuh, saudara, bukan juga pula karena hasil panen yang begitu melimpah, bukan juga dari pujian manusia, tetapi sukacita yang sejati itu bersumber dari Tuhan sendiri. Saudara, dalam Mazmur nomor 16 ayat yang ke-11, saudara, mengatakan begini: Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, pemazmur menyadari bahwa sukacita itu bukan karena kondisi di sekitarnya, tetapi penulis Mazmur mengatakan bahwa sukacita itu bersumber dari Tuhan sendiri. Bahkan Rasul Paulus, saudara, menegaskan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, mengapa sukacita itu bersumber dari Tuhan? Saudara, pertanyaan ini harus kita renungkan dan harus kita bisa jawab dengan tepat, saudara. Mengapa sukacita itu bersumber dari Tuhan? Bukan bersumber dari manusia, bukan bersumber dari hal-hal yang duniawi. Kenapa bersumber dari Tuhan? Saya mau katakan, karena Tuhan adalah pribadi yang tidak berubah. Dunia bisa berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Apabila sukacita itu bersumber dari dunia, maka ketika dunia itu berubah, dunia itu hancur, maka sukacita kita pun akan menjadi lenyap. Tetapi bila sukacita itu bersumber dari Tuhan yang tidak pernah berubah, maka kita tetap akan kuat meski dunia ini runtuh. Seorang bernama Karl Barth, saudara, yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang bersukacita. Artinya, saudara, sukacita adalah bagian dari hidup Allah. Dan Allah tidak hanya memberi sukacita, tetapi Ia sendiri adalah sukacita itu. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang adalah sumber sukacita itu. Apapun kondisi saudara, apapun kondisi dan keadaan kita, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kita bersyukur karena kita punya sumber sukacita itu, yaitu Tuhan. Saudara, yang kedua, bahwa sukacita itu, saudara, memberi kekuatan, saudara. Sukacita bukan banyak perasaan, tetapi sukacita itu memberi sebuah kekuatan kepada kita. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 11 mengatakan, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, kata perlindungan di sini juga bisa berarti kekuatan. Bisa juga berarti benteng. Artinya, saudara, sukacita itu bukan hanya perlindungan kita, tetapi sukacita itu menjadi kekuatan kita. Sukacita itu menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Artinya, saudara, sukacita dari Tuhan menjadi benteng rohani yang melindungi, yang memperkuat, yang memperkokoh, meneguhkan kita di dalam menghadapi badai kehidupan kita. Saudara, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa yang memberi? Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, selanjutnya mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya menyadari, saudara, siapa yang memberi kekuatan, siapa yang menambah semangat? Tuhan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat sebuah kekuatan yang baru. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Dan kita bersyukur, saudara, karena hari ini Tuhan kasih tahu kita bahwa sukacita yang bersumber dari Tuhan adalah satu kekuatan yang luar biasa di dalam menghadapi semua situasi di dalam kehidupan kita. Sudah ada seorang ibu yang kehilangan suaminya karena kecelakaan yang begitu mengenaskan, sehingga suaminya itu meninggal dunia. Dalam duka yang mendalam, saudara, sang ibu ini tetap melayani di gereja, tetap menguatkan orang lain, tetap bersaksi akan kebaikan dan anugerah Tuhan, dan tetap bisa tersenyum ketika ketemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ketika ditanya, mengapa ibu tetap kuat? Mengapa ibu tetap bisa tersenyum? Mengapa ibu tetap bisa melayani? Saudara, jawaban ibu ini sederhana sekali. Dia mengatakan,
Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah ada Tuhan yang hidup. Saya punya pengharapan dan sukacita itu memberi saya kekuatan. Sukacita dalam Tuhan tidak selalu menghapus air mata. Sukacita dalam Tuhan tidak selalu menghapus kesedihan. Tapi ingatlah selalu bahwa sukacita dalam Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk bertahan. Saudara, seorang bernama Richard Wurmbrand, dia mengatakan bahwa saya menari karena sukacita di dalam sel penjara sebab Yesus ada di sana. Dia berkata, saudara, bahwa sukacita dalam Kristus lebih kuat daripada penderitaan tubuh yang ia alami. Ia menjadi benteng kekuatan dalam kesepian dan penindasan. Saudara sekalian, sukacita di dalam Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bahwa sukacita yang dinyatakan di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang harus dibuktikan dengan sebuah tindakan. Saudara, Nehemia tidak hanya berkata bersukacitalah, tetapi dia juga memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk mereka pergi makan sedap-sedapan dan minum minuman manis dan bagikanlah kepada mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Saudara, jangan salah mengerti. Kalau kita ubah ayat ini, saudara bisa mengatakan begini, saudara. Pergi makan sedap-sedapan dan minum minuman keras. Tidak begitu. Tetapi saudara, Alkitab menuliskan pergi makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis dan bagikanlah kepada mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Saudara, sukacita sejati yang bersumber dari Tuhan. Sukacita yang memberikan kekuatan bagi kita. Mendorong kita untuk berbagi, bukan menyimpan sukacita itu sendiri bagi kita. Sukacita sejati bukan egois. Sukacita yang sejati bukan memikirkan diri sendiri, tetapi meluap di dalam tindakan kasih dan juga di dalam pelayanan. Rasul Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, sukacita yang bersumber dari Tuhan, sukacita yang memberi kekuatan rohani kita, akan menggerakkan dan harus dinyatakan dengan sebuah tindakan. Saudara, jangan hanya menikmati sukacita untuk diri sendiri. Jangan menjadi orang yang egois, tetapi mari kita bawa sukacita itu baik ke rumah, ke kantor, ke pelayanan, ke tempat di mana saudara berada. Orang yang dipenuhi sukacita karena Tuhan, dia tidak akan pernah atau dia tidak akan mengeluh di dalam hidupnya. Dia juga tidak cepat marah dan tidak pelit berbagi kebaikan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dunia sedang gelap dan lesu. Dunia sedang di dalam tekanan. Banyak orang mengalami tekanan mental. Banyak orang mengalami kelemahan-kelemahan di dalam hidup mereka, saudara. Mari kita jadi pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, apa yang kita pelajari dalam bagian ini, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan batin yang membuat saudara dan saya untuk tetap berdiri pada saat orang-orang lain itu mulai tumbang dan lari. Bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan berarti kita tidak punya pergumulan, tetapi sesungguhnya kita punya pribadi yang lebih besar dari setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, saudara, apakah sukacita saudara yang bersumber dari Tuhan, ataukah sukacita kita itu bersumber dari hal-hal duniawi? Apakah saudara sedang kehilangan sukacita karena terlalu fokus pada masalah? Apakah saudara sedang menjadi pembawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari saudara, kita pulihkan fokus kita. Kita kembali berfokus pada sumber sukacita sejati kita, yaitu Tuhan sendiri. Henry Nouwen, dia pernah berkata, sukacita tidak muncul karena semuanya berjalan baik, tetapi karena kita tahu kita dikasihi secara mendalam oleh Allah.
Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mensyukuri akan berkat firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita punya sumber sukacita itu. Dan kita bersyukur karena sukacita yang kita miliki di dalam Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan sukacita yang bersumber dari Tuhan, sukacita yang memberi kekuatan bagi kita. Dan sukacita itulah yang harus kita nyatakan dengan satu perbuatan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak mencari kekuatan dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam sukacita karena Engkau. Pulihkan hati kami ya Tuhan yang letih. Pulihkan sukacita kami yang mungkin hari-hari ini mulai pudar oleh karena begitu banyak hal yang merintangi, yang menjadi pergumulan kami. Jadikan kami kuat oleh karena hadirat-Mu, dan biarlah kami menjadi pembawa sukacita bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami semua yang membaca, yang merenungkan, yang mendengar firman-Mu hari ini. Kami diberkati semuanya oleh Tuhan. Baik keluarga kami, usaha pekerjaan kami, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami dasarkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.